Hai taruna-taruni sekalian, selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran cara-cara memenuhi kewajiban dalam Marpol. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar menjelaskan, mendeskripsikan tujuan dari Marpol 7378, menerapkan tujuan dari Marpol 7378. Indikator pencapaian kompetensi mendeskripsikan pelaksanaan kewajiban pada sektor pemerintah. Mendeskripsikan pelaksanaan kewajiban pada sektor administrasi hukum. Mendeskripsikan pelaksanaan kewajiban pada sektor administrasi maritim. Mendeskripsikan pelaksanaan kewajiban pada sektor pemilik kapal. Mendeskripsikan pelaksanaan kewajiban pada sektor syah bandar. Tujuan pembelajaran mendeskripsikan pelaksanaan kewajiban pada sektor pemerintah, mendeskripsikan pelaksanaan kewajiban pada sektor administrasi hukum, mendeskripsikan pelaksanaan kewajiban pada sektor administrasi maritim, mendeskripsikan pelaksanaan kewajiban pada sektor pemilik kapal, mendeskripsikan pelaksanaan kewajiban pada sektor syah bandar. Cara-cara untuk memenuhi kewajiban dalam Marpol 7378. Persetujuan suatu negara anggota untuk melaksanakan Marpol 7378 diikuti dengan tindak lanjut dari negara tersebut di sektor 1. Pemerintah. 2. Administrasi bidang hukum. 3. Administrasi bidang maritim. 4. Pemilik kapal. 5. Syah bandar. Pemerintah. Kemauan politik dari suatu negara untuk meratifikasi Marpol 7378 merupakan hal yang fundamental, di mana kemauan politik itu didasarkan pada pertimbangan karena A. Kepentingan lingkungan maritim di bawah yurisdiksi negara itu. B. Keuntungan untuk pemilik kapal negara tersebut, yaitu kapal-kapalnya dapat diterima oleh dunia internasional. C. Keuntungan untuk ketertiban di pelabuhan negara itu, sehingga dapat mengontrol pencemaran. D. Negara ikut berpartisipasi menjaga keselamatan lingkungan internasional. Pertimbangan dan masukan pada pemerintah untuk meratifikasi konvensi diharapkan datang dari Badan Administrasi Hukum atau Badan Administrasi Lingkungan dan dari industri maritim. Dalam konteks ini, harus diakui bahwa negara anggota Marpol 7378 menerima tanggung jawab tidak membuang bahan pencemar ke laut. Namun, demikian di pihak lain, pihak mendapatkan hak istimewa. Perairannya tidak boleh dicemari oleh negara-negara anggota lain. Implikasi dari meratifikasi Konvensi Marpol adalah dengan mengaplikasikan regulasi Marpol dalam bentuk regulasi nasional. Bentuk realisasi dari persetujuan negara-negara anggota untuk mengimplementasikan Marpol 7378 diikuti dengan tindak lanjut dari negara tersebut. Administrasi hukum. Tugas utama dari administrasi hukum adalah bertanggung jawab memperlakukan peraturan yang dapat digunakan untuk melaksanakan peraturan Marpol 7378. Untuk memudahkan pekerjaan administrasi hukum, sebaiknya ditempatkan dalam satu badan dengan administrasi maritim yang diberikan kewenangan meratifikasi, membuat peraturan dan melaksanakannya. Agar peraturan dalam Marpol 7378 mempunyai dasar hukum untuk dilaksanakan, maka peraturan tersebut harus diintegrasikan ke dalam sistem perundang-undangan nasional. Cara pelaksanaannya sesuai yang digambarkan dalam diagram berikut. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional Produk IMO, International Maritime Organization, yakni Marpol 7378 Aneks 1 dan 2 melalui Kepres nomor 46 tahun
1986. Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 167 HM 207 PHB 86 tertanggal 27 Oktober 1986 tentang Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak dan Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Bahan Cair Beracun. Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak dan Sertifikat Internasional Pencegahan oleh Bahan Cair Beracun bagi setiap kapal yang memasuki atau berada di pelabuhan atau terminal lepas pantai Indonesia melalui Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 215 AL 506 PHB 87 tertanggal 19 September 1987 tentang pengadaan fasilitas penampungan limbah dari kapal. Peraturan Menteri Perhubungan PM nomor 29 tahun 2004 tanggal 6 Agustus 2004 tentang pencegahan pencemaran lingkungan maritim. Peraturan Menhub ini terdiri dari 8 bab dan 89 pasal yang mengatur antara lain kapal bendera Indonesia yang berlayar ke luar negeri dan beroperasi dalam negeri harus dilengkapi peralatan pencegahan pencemaran oleh minyak dan pencegah pencemaran bahan cair beracun NLS. Administrasi Maritim. Administrasi maritim yang dibentuk pemerintah bertanggung jawab melaksanakan tugas administrasi pemberlakuan peraturan Marpol 7378 dan konvensi-konvensi maritim lainnya yang sudah diratifikasi. Badan ini akan memberikan masukan pada administrasi hukum dan pemerintah di satu pihak dan membina industri perkapalan dari Syah Bandar. Tugas dari administrasi maritim ini adalah melaksanakan Marpol 7378 bersama-sama dengan beberapa konvensi maritim lainnya. Disarankan untuk meneliti tugas-tugas tersebut guna identifikasi peraturan-peraturan yang sesuai dan memutuskan bagaimana memberlakukannya. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2004 tentang penunjukan Direktur Jenderal Perhubungan Laut sebagai Designated Authority, pelaksanaan pengamanan kapal dan fasilitas pelabuhan internasional Ship and Port Facility Security ISPS Code bahwa Direktur Jenderal Perhubungan Laut telah ditetapkan sebagai administrator di bidang Maritime Safety and Maritime Environment Protection. Administrasi maritim dalam melaksanakan tugasnya adalah bertindak sebagai pelaksana IMO, Legislation and Regulation, serta Implementation of Regulation, peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Instruction to Surveyor, instruksi kepada surveyor. Delegation of Surveyor and issue of certificate, delegasi surveyor dan penerbitan sertifikat. Record of certification, design approval, dan survey report, rekaman sertifikat, persetujuan desain, dan laporan survei. Equipment approval, issue of certificate and violation report, persetujuan peralatan, penerbitan sertifikat, dan laporan pelanggaran. Prosecution of offenders, monitoring reception facilities, and informing IMO as
penuntutan terhadap pelanggar, pemantauan fasilitas penerimaan, dan menginformasikan AIMO sesuai kebutuhan. Pemilik kapal. Pemilik kapal berkewajiban membangun dan melengkapi kapal-kapalnya dan mendidik pelautnya, perwira laut untuk memenuhi peraturan Marpol 7378. Kompetensi dan keterampilan pelaut harus memenuhi standar minimum yang dimuat dalam SCCW 95 Convention. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2005 pencegahan pencemaran dari kapal dalam pasal 1 menyebutkan bahwa pemilik kapal adalah orang atau orang-orang atau perusahaan yang terdaftar sebagai pemilik kapal atau yang bertanggung jawab atas nama pemilik kapal termasuk operator. Selanjutnya, pada pasal 5 disebutkan bahwa pemilik kapal atau operator kapal bertanggung jawab atas 1. Pembuangan dan pemindahan limbah minyak dari tangki penampungan di kapal ke fasilitas penampungan di darat. Kemudian pada pasal 15 berbunyi bahwa pemilik atau operator wajib melengkapi kapalnya dengan peralatan dan bahan penanggulangan tumpahan minyak yang berasal dari kapalnya. Jika terjadi kecelakaan dan kelalaian, maka sesuai pada pasal 14 ayat 2, maka segala biaya yang timbul akibat dari penanggulangan tumpahan minyak dan pencemaran perairan sepenuhnya menjadi beban pemilik atau operator kapal. Syah Bandar Port Authority. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1969, Menteri Perhubungan mengatur sepenuhnya tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelabuhan dan menunjuk seorang pejabat yang memegang tanggung jawab dan pimpinan umum, yaitu administrator. Rekomendasi ada pada Syah Bandar. Dalam hal terjadinya pencemaran di wilayah perairan oleh kapal, instansi yang paling berperan secara teknis adalah Port Authorities atau yang dikenal dengan sebutan Syah Bandar. Syah Bandar di pelabuhan adalah seorang pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh menteri dengan otoritas tertinggi untuk mengawasi penegakan hukum, menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Salah satu otoritasnya adalah pencegahan dan pengendalian pencemaran minyak di laut oleh kapal tanker dalam pelaksanaan akan pengurangan dan pencegahan polusi. Syah Bandar memiliki peran utama dalam kewajiban negara sebagai negara yang berdaulat pesisir, termasuk diantaranya adalah penegakan hukum maritim, wilayah administratif, perdata, dan pidana. Tugas Syah Bandar dalam melakukan pencegahan polusi ini menjabat sebagai koordinator atau komandan Poskodalok, pusat komando dan lokasi suatu tim yang terdiri dari kepolisian, angkatan laut, Pertamina atau perusahaan gas dan minyak, serta pemerintah daerah. Pelabuhan atau kepala pelabuhan. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan selanjutnya disebut dengan KSOP, merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Tugas yang diemban adalah 1. Melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran. 2. Koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan. Serta 3. Pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.
Peran Syah Bandar dalam sistem penegakan hukum laut Indonesia sangat strategis, mengingat wilayah yang ditegakkan meliputi sisi administratif terkait persyaratan administratif, surat menyurat, perizinan, dan lain-lain berhubungan dengan ketatausahaan kepelabuhanan dan teritorial laut. Kemudian penegakan wilayah perdata dan pidana terkait ganti kerugian dan denda atau saksi badan. Syah Bandar melakukan penegakan hukum laut dan hal terjadi pencegahan dan penanggulangan pencemaran minyak oleh kapal tanker, berperan sebagai komandan mengkoordinasikan berbagai institusi untuk melakukan berbagai hal supaya pencemaran tersebut tidak berdampak semakin luas. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga kita berjumpa kembali pada video mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.